Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dengan masker? Kenapa harus masker? Hmm, Virus corona. Semoga kita tidak bosan-bosannya untuk membahas hal ini. Sekarang, WHO telah menganjurkan kita untuk menggunakan masker di tempat-tempat publik, di tempat-tempat umum, untuk menghindari terpaparnya dari virus corona. Rekomendasi ini berbeda dengan rekomendasi WHO sebelumnya yang menyebutkan bahwa penggunaan masker hanya digunakan untuk orang-orang yang sakit dan tenaga medis yang turun langsung untuk menangani virus corona. Beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia, telah mengadopsi rekomendasi terbaru dari WHO. Juru bicara penanganan virus corona di Indonesia saja sudah menganjurkan kita untuk menggunakan masker. Kita sudah dihimbau untuk wajib menggunakan masker. Sementara masker bedah hanya diperuntukkan untuk tenaga-tenaga medis yang turun langsung ke lapangan untuk menangani virus corona. Kenapa tenaga medis tidak disarankan untuk menggunakan masker kain? Karena masker kain tidak bisa memproteksi semua partikel yang masuk dan tidak disarankan untuk para tenaga medis. 40-90% partikel itu bisa masuk menembus masker, tapi idealnya menggunakan penutup wajah. Seperti APD-APD yang telah digunakan oleh para tenaga medis untuk menangani pasien virus corona. Kenapa penggunaan masker penting dilakukan oleh semua orang? Kita tahu bahwa penelitian dan kasus menyebutkan bahwa tidak sedikit orang yang terinfeksi virus corona tidak menunjukkan gejala. Dan ini menjadi sebuah serangan diam-diam dalam kondisi tersebut. Adanya penganjuran penggunaan masker ini menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh semua orang. Ini adalah salah satu pencegahan virus corona SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Dan bagaimana pemakaian maskernya? Apakah kita harus menggunakan masker kain tiap hari atau tiap saat atau bagaimana? Hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan masker itu harus menutupi hidung, mulut, dan tidak longgar. Karena semisal penggunaan masker kita itu longgar, bisa dengan mudah masuk partikel-partikel itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan penggunaan masker kain itu tidak melebihi 4 jam. Setelah 4 jam, masker kain harus dicuci, kita direndam dengan air panas, dengan sabun, kemudian kita cuci. Kita harus pastikan masker kain harus benar-benar bersih sebelum kita pakai kembali. Masker bedah maupun masker kain sama-sama bisa mencegah droplet atau partikel-partikel yang masuk, partikel-partikel yang kecil yang disebabkan oleh bersin, batuk-batuk, bisa dicegah dengan menggunakan masker. Namun, tingkat filtrasinya itu berbeda. Nah, masker kain ini memiliki tingkat filtrasi yang lebih rendah dari masker bedah. Ahli membandingkan efektivitas penggunaan masker yang menangkal virus 0,02 mikron atau 5 kali lebih kecil dari ukuran virus corona sebesar 0,1 mikron. Perbandingan atau tingkat efektivitasnya itu seperti masker bedah, efektivitasnya 85% sampai 95%, sementara masker kain itu tergantung dari bahan yang digunakan. Seperti lap dapur itu tingkat efektivitasnya 73%, kemudian kain katun campur itu tingkat efektivitasnya 70%, sarung bantal 57%. Jadi penggunaan masker kain itu tingkat efektivitasnya ada 50% sampai 73%. Dan lagi-lagi kalau masker itu dilapisi misalnya 3 lapis, pasti tingkat efektivitasnya itu bertambah. Jadi bisa lebih menangkal virus. Tapi lagi-lagi penggunaannya itu hanya 4 jam, tidak lebih dari 4 jam. Bisa jadi setiap harinya kita harus menggunakan masker 3 sampai 4 masker dalam seharinya. Bila kita harus dalam keadaan mendesak untuk keluar rumah atau ada hal-hal penting lainnya yang mengharuskan kita untuk harus keluar rumah. Tapi di samping itu kita masih harus menjaga jarak. Meskipun kita sudah memakai masker, kita sudah menggunakan penutup wajah, tapi kita harus menjaga jarak 1-2 meter. Jadi kita harus social distancing, physical distancing untuk mencegah si virus ini. Penggunaan masker dan cuci tangan itu adalah pertahanan utama yang digunakan untuk menangkal penularan virus corona. Sementara masker bedah itu mampu mencegah partikel airborne ukuran 0,1 mikron dari 30% sampai 95%, namun masih memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya tidak bisa menutupi permukaan wajah secara sempurna
terutama di samping kiri dan kanan wajah. Dan kelemahan lainnya itu hanya bisa digunakan 1 kali pakai. Tidak seperti dengan masker kain yang bisa kita gunakan berkali-kali dengan cara kita rendam air panas, kita cuci, dan bisa dipakai kembali. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, tapi lagi-lagi video ini tidak bermaksud menakut-nakuti, tidak bermaksud untuk membuat panik sebagian orang, yang beberapa orang beranggapan bahwa kita tidak harus membahas tentang corona terus. Saya tahu itu, tapi saya tidak bermaksud untuk membuat panik orang-orang. Innamal a'malu binniyat. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari video ini, dan terima kasih yang sudah menonton. Bila ada hal yang perlu kita bicarakan, mari kita berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.